baik ini. Jadi ini ada data tinggi badan kelas 4. Di tinggi badan kelas 4 itu misalnya anak yang pertama atau absen yang pertama tingginya 139, anak yang kedua absen kedua 135, absen yang ketiga tinggi badannya 138, terus sampai yang terakhir ya, itu adalah 138. Tugas kalian misalnya disuruh untuk membuat data ini menjadi sebuah diagram batang. Nah, seperti Pak Khalil katakan tadi, ketika ada data untuk menjadikan diagram batang itu kalian harus rubah menjadi tabel terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah nanti bisa menjadi diagram batang. Atau lebih jelasnya gini, ini beberapa langkah. Pertama adalah rubah data menjadi tabel, itu langkah yang pertama. Ini data ini kita buat menjadi tabel dulu. Ini gini ya, menjadi tabel. Tinggi badan, terus ininya banyak siswa. Nah, tinggi badan banyak siswa. Nah, ini sebenarnya bila kesulitan itu kalian urutkan dulu datanya. Data yang paling rendah misalnya berapa, yang paling rendah antara 139 sampai sini 138, kalian teliti dulu yang paling rendah berapa. Misalnya setelah kalian teliti lihat paling rendah 135. Ini nanti biar membuat tabelnya mudah, ini datanya diurutkan dulu. Ini kan acak 139, 135, 138, 36 dan seterusnya. Yang paling rendah 135, terus di atasnya 135, ini 35 ya, ada 136, tulis 136. 137 ada enggak? Oh ya ada, 137. 38 ada enggak? Ada 138. 39 ada enggak? Ada 139. Terus berapa lagi? 140 ada enggak? Yang 140 ada. Bentar. 140 misalnya juga ada. Nah, kemudian kalian urutkan 135 ada berapa? 1 2 lagi, terus 3 4 5. Oh, 135 ada 5. 136 ada berapa? Cari 1 2 3 4 5 6 7. 137 ada berapa? Lihat lagi 1 2 3 4 5 6. Oh, ada 6. 138 ada berapa? 1 2 3 lagi 4 5. Oh, 5. 139 1 2 3 ya, 140 1 2 2. Nah, baru ketika kalian sudah urutkan data yang tadinya acak, kalian tuliskan di dalam tabel. Tinggi badan yang paling rendah berapa? Oh, yang paling rendah 135, kemudian 136, 137, 138, terus 139, 140. Yang 135 ada berapa tadi? Oh, ada 5.
36 ada 7, 37 ada 6, 38 ada 5, 39 ada 3, 40 ada 2. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah buatlah garis horizontal dan vertikal. Kita buat horizontal itu garis yang ke arah sini, ini namanya garis horizontal. Ini horizontal, vertikal itu yang ke atas. Nah, untuk garis horizontal itu jenis data. Di sini jenis datanya adalah tinggi badan. Ada berapa tinggi badannya? 135, 36, 37 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 135, 136, 137, 138, 139, 140. Kemudian yang vertikal itu menunjukkan banyak data, atau dalam bahasa kerennya frekuensi banyak data. Banyak datanya berapa? Itu harus disyaratkan jaraknya harus sama. Sini berarti banyak data itu ini mulai dari 5, 7, 6, 5 lagi, 3, 2. Ini kalian buat jaraknya harus sama. Misalnya kalian buat mulai dari 2. Nah, kalau sini ke sini kok 2, berarti ke atasnya jaraknya sama. Habis 2 nggak boleh 3 ya, karena dari 0 ini sini itu titik 0 ke 2 itu jaraknya sudah 2. Jadi 2, 4 ya. Habis 4 jangan 5, kasih jarak 6, terus berapa, 8, dan seterusnya. Ini jaraknya harus sama ya. Itu kalian buat diagram. Yang 135 ada 5 siswa, 135 ada 5 siswa, di sini 4, berarti 5 itu diantara 6 dan 4 di sini. Nah, nih. Terus yang 36 ada 7 siswa, 7 itu berarti sini ya. Nah, ini kira-kira. Terus yang 137 ada 6 siswa, 6 di sini. Ini berarti. Nah, nih. Yang 138 ada 5 siswa. Sini. Nah, 39 ada 3 siswa di sini. Yang 140 ada 2 siswa di sini. Nah, yang terakhir kalian adalah beri judul. Tadi judulnya apa? Judulnya adalah tinggi badan kelas 4. Tinggi badan kelas 4. Nah, inilah yang namanya diagram batang. Itu nanti di pelajaran selanjutnya ada yang namanya menafsirkan. Menafsirkan itu biasanya kata-katanya mudah ya. Mulai dari selisih, data paling banyak, dan lain sebagainya. Itu kalian pelajari sendiri, kalian baca-baca sendiri. Itu soal latihannya kalian kerjakan. Terima kasih.